Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Fauzia. Saya akan menjelaskan tahap-tahap menjalankan rapat atau mempersiapkan rapat dan hal apa saja yang harus diperhatikan membuat notulen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mempersiapkan rapat. Rapat adalah merupakan suatu komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat pengambilan mufakat melalui musyawarah kelompok dan juga menjadi media pengambilan keputusan. Dan di sini rapat ada dua macam, yaitu rapat informal dan rapat formal. Kalau rapat informal, jadi peserta rapat yang mendapatkan pemberitahuan atau undangan. Dan kalau misalnya rapat yang formal, di sini rapat yang dipanggil atau dihubungi, diberitahukan bahwa ada suatu hal yang mendadak. Jadi kita harus segera datang untuk menghadiri rapat yang tersebut karena ada hal mendadak. Nah, di sini ada 6 untuk mempersiapkan rapat. Yang pertama, melihat tujuan rapat. Jadi sebelum diadakannya rapat, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan tujuan rapat itu apa, atau agenda penyelenggaraan suatu rapat, misalnya untuk memecahkan masalah atau membuat sebuah keputusan. Kalau misalnya kalian disuruh pimpinan untuk mengadakan rapat atau mempersiapkan rapat, kalian juga harus menanya terlebih dahulu tujuan rapat itu untuk apa. Nah, mempersiapkan peserta rapat, periksa dan pertimbangkan lagi daftar orang-orang yang ingin diundang, dan kalian bisa konsultasikan kepada atasan kalian tentang daftar undangan dari sebelum pelaksanaan rapat, dan pastikan kehadiran orang-orang yang diundang. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung dan kalian masih kayak ragu, kalian bisa mempertimbangkan kepada pimpinan kalian untuk menanyakan orang-orang siapa saja yang ingin diundang. Yang ketiga, mempersiapkan ruangan. Di sini sebelum kita rapat, kita harus sudah menyiapkan ruangan. Kalau misalnya kita mengundang 50 orang peserta rapat, kita harus mencari ruang rapat yang dengan muat kapasitas 50 orang dan dengan keadaan baik, dan agar peserta nyaman ketika sedang menjalani rapat. Nah, yang keempat, membuat daftar acara dengan cara membuat satu pokok-pokok dalam garis besar. Tunjuk orang sebagai moderator dan notulen rapat. Jadi kalau misalnya kita sedang mengadakan rapat besar seperti rapat tahunan yang semuanya peserta datang, kita harus memilih moderator agar berbicara susunan rapat yang akan diselenggarakan. Mempersiapkan bahan rapat. Jadi sebelum kita mengadakan rapat, kita mengumpulkan kertas-kertas kerja dari peserta yang ingin dibahas dalam rapat tersebut. Nah, sebaiknya kita fotokopi terlebih dahulu karena akan mempermudah memfokuskan peserta rapat tentang materi yang akan dibawakan pimpinan kita dalam satu rapat gitu. Nah, yang keenam, mempersiapkan peralatan rapat. Jadi kita mempersiapkan alat tulis kayak contohnya kertas, pulpen, titek gitu, atau papan jalar agar mempermudah peserta rapat kalau ingin mencatat dan menulis hal-hal penting dalam satu rapat tersebut. Nah, saya sudah membahas 6 persiapan mengadakan rapat, dan di sini saya akan menjelaskan tentang notulen atau risalah. Notulen atau risalah adalah catatan singkat tentang satu pembicara dalam rapat yang perlu dicatat hanya bagian yang penting saja. Jadi setiap rapat itu ada yang menulis notulen atau risalah agar nanti bisa
agar nanti bisa di cek kembali kalau misalnya kita sedang mengadakan rapat, misalnya rapat berkala. Nah, susunan notulen terdiri dari ada 9 susunan notulen. Yang pertama itu judul atau topik. Nah, yang kedua waktu dan tempat mulai dan berakhirnya rapat. Yang ketiga pimpinan rapat. Yang keempat acara rapat yang disebutkan secara beruntun dari pembuka sampai penutup. Yang keenam jalannya rapat. Yang ketujuh tanggal, tempat, dan bulan. Yang ke-8 tanda tangan pembuat notulen atau sekretaris. Yang ke-9 tanda tangan pengesahan oleh ketua rapat. Nah, ini ada beberapa hal yang diperhatikan dalam membuat notulen. Yang pertama, siapa yang bicara hendaknya disebutkan nama pembicaranya. Misalnya dari pimpinan kita yang berbicara ditulis nama jelasnya, misalnya Bapak Hadi Wibowo. Nah, di situ bisa ditulis pimpinan kita dengan namanya. Nah, yang kedua, bila rapat diselenggarakan secara berkala, maka notulen hendaknya memberi nomor dalam catatan itu, misalnya rapat 1, rapat 2, rapat 3 gitu. Dan seterusnya jika rapat yang berkalanya itu banyak. Nah, yang ketiga itu setelah selesai rapat, bila perlu notulen ditandatangani atau disahkan untuk kemudian dibagikan ke peserta rapat. Nah, yang keempat, agar seluruh keputusan yang telah disepakati dalam rapat dapat dijadikan pegangan. Yang kelima, keputusan yang telah disepakati hendaknya dicatat secara detail. Jadi cukup sekian yang saya bisa jelaskan.